Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Handani, NIM 224821074. Dosen membimbing Bapak Hari Adi Saputra MSI. Tugas bahan alam yaitu pemilihan dan penyiapan bahan, tahap pembuatan simplisia dan ekstraksi. Pertama, pemilihan dan penyiapan bahan. Pemilihan bahan harus dilakukan dengan mengamati taknosomi dari tanaman yang diinginkan. Taknosomi merupakan ilmu tentang penanaman, penggambaran, dan penggolongan organisme. Faktor yang mempengaruhi senyawa dalam tumbuhan yaitu musim, kadar air, intensitas paparan matahari, kondisi tanah, seperti pH, alkalin, dan mikroorganisme. Penyiapan bahan, pada saat pemanenan, bahan baku dapat berupa bahan herba atau keseluruhan, atau hanya bagian-bagian tertentu tanaman seperti daun, batang, akar, bunga, dan lain-lain. Bahan dapat berupa bahan segar, jus, sirup, alkohol, simplisia, seperti infusa, maserasi, rebusan, ekstrak, dan minyak siri. Sumber bahan baku dapat berasal dari biota liar hasil budidaya. Tahap pembuatan simplisia. Pertama, sortasi basah digunakan untuk memisahkan bahan dari kotoran. 2. Pencucian dilakukan dengan air bersih yang mengalir dan dikeringkan. 3. Peranjangan, yaitu memotong atau memperkecil ukuran bahan simplisia agar memudahkan dalam pengeringan dan pengemasan. Yang keempat yaitu pengeringan. Pengeringan dapat dilakukan dengan sinar matahari, kering angin, dengan oven dengan suhu 60 derajat Celcius, microwave, freeze drying. Kelima, pengecilan ukuran. Pengecilan ukuran dapat dilakukan dengan gunting, pisau, blender, dan mortir. Keenam, garbling atau sortasi kering dilakukan sebelum pengemasan untuk memastikan simplisia bebas dari kotoran. Ketujuh, yaitu pemeriksaan mutu. Dilakukan dengan identifikasi taksonomi, analisis fisika kimia, mikrobiologi. Analisis yang dilakukan yaitu analisis impurties, organik dan anorganik, kadar air, kadar abu, susu pengeringan, kadar serat, cemaran mikroba. Yaitu pengemasan atau packaging. Pengemasan tergantung pada tempat tujuan, cara pengangkutan, perkiraan lama perjalanan. Yang terakhir yaitu penyimpanan gudang gudang penyimpanan simplisia harus tahan api, konstruksi baja, tahan panas, dan anti rayap agar mencegah kerusakan akibat cahaya, oksigen udara, dan reaksi kimia internal serta pengotoran lainnya. Selanjutnya ada ekstraksi. Ekstraksi adalah pengambilan senyawa metabolit sekunder untuk dipisahkan dari ampasnya. Secara umum dibagi menjadi 3, yaitu supercritical fluid extraction, solid liquid extraction, liquid extraction. Tahapan proses ekstraksi: pelarut masuk ke dalam sel, pelarut melarutkan senyawa metabolit, pelarut bersama metabolit dikeluarkan dari bahan penghasilannya. Metode ekstraksi yaitu pertama, maserasi, yaitu kelembapan waktu yang lama. Senyawa rusak karena terlalu lama dengan pelarut. Banyak pelarut. Kelebihannya, teknologi sederhana, senyawa tidak rusak karena panas. Kedua, ada perkolasi. Kelemahannya, lebih banyak pelarut, senyawa sulit terekstraksi, mudah tersumbat. Kelebihannya, teknologi sederhana, waktu lebih singkat. Ketiga, ada ekstraksi dengan reflux. Tahapannya perendaman, pemanasan, penyaringan. 4, ada soklektasi. Kelemahannya, senyawa bisa rusak karena panas, biaya lebih mahal. Kelebihannya, sedikit pelarut, waktu lebih singkat, rendaman lebih tinggi. Kelima, ada ekstraksi dengan ultrasonik. Tahapannya perendaman, ultrasonifikasi, penyaringan, pengulangan. Kelemahannya biaya mahal. 6, ekstraksi dengan microwave. Tahapannya perendaman, ultrasonifikasi, penyaringan, pendinginan, pengulangan. Kelebihannya waktu lebih singkat, rendaman tinggi. 7, yaitu ekstraksi tekanan dengan kelemahan biaya yang sangat mahal. Senyawa tidak rusak karena panas, rendaman tinggi. Alatnya yaitu precious liquid extractor, rendaman tinggi. Contoh pelarut yang dapat digunakan: N-heksan, N-butanol, etanol, kloroform, etil asetat, aquades.